Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk mengerti. Dalam nama Yesus, amin. Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik, mungkin ada yang dalam kondisi kurang fit ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Amin. Amin. Oke, baik. Dari pembacaan kedua tadi, dua perikop yang kita bacakan dari Keluaran pasal 24 dan juga kitab Ibrani pasal 12, di mana dua kitab ini dari PL dan PB, saya mengambil garis besarnya itu tentang janji Allah. Ya, semua di sini pernah lah ya berjanji, baik itu kepada pasangan mungkin atau kepada teman mungkin ya kan. Nah di sini Kristi mau bahas tentang respon kita terhadap janji Allah. Apa itu janji Allah dalam kitab yang kita sudah baca tadi, yang kita sudah dengar dari teman-teman kita membacakan ya. Nah di sini sangat jelas dari PL Keluaran dan juga Ibrani itu kita melihat di mana di Keluaran Allah dan bangsa Israel itu ada menyatakan janji ya, ada pengikat janji antara bangsa Israel dengan Tuhan. Janji mereka itu adalah lewat darah, ya, darah yang di mana mereka menyembelih domba-domba jantan untuk korban keselamatan bagi Tuhan. Nah, di situ sebelum ada janji itu, bangsa Israel oleh Musa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana mereka mendengar firman itu. Respon mereka adalah akan kami lakukan, ya. Jadi bangsa Israel pada waktu itu, masa itu adalah mereka meresponi firman Tuhan yang Musa sampaikan atau Musa bacakan tadi adalah mereka mengatakan akan kami lakukan. Seperti yang dikatakan di ayat 3 bahwa mereka akan melakukan apa yang Musa sudah sampaikan lewat firman Tuhan itu. Nah, itu respon yang baik ya dari bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau meresponi akan melakukan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita untuk kita lakukan? Dan juga itu yang diceritakan di perjanjian lama dari Keluaran, di mana perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan itu lewat darah untuk korban keselamatan bagi Tuhan. Nah, bagaimana dengan kitab Ibrani? Nah, kitab Ibrani sini menjelaskan bahwa Allah itu memberi janji keselamatan atau kerajaan yang tak tergoncangkan adalah di dalam diri Allah sendiri. Itu sudah dinyatakan. Jadi kita tidak perlu lagi bawa mungkin korban sembelihannya. Kita tidak perlu lagi. Tapi sudah dinyatakan di dalam diri siapa? Yesus. Jadi kerajaan Allah atau keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Allah yang hidup di zaman sekarang ini, bagaimana respon kita? Apakah kita juga mau menerima firman Tuhan yang disampaikan atau kita mau menolak? Ya, Bapak Ibu tahu ya kalau kita menerima apa yang kita dapat, tetapi kalau kita menolak apa yang kita dapat. Nah, di sini di ayat yang ke-25 itu sangat jelas ya. Kalau kita jangan menolak firman yang disampaikan. Maksud ini tujuannya baik untuk kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, misalnya kita ditegur hari ini, kita harus rajin beribadah gitu ya. Apa sih dikatakan tadi rajin ibadah? Ngomong besar aja, nggak mau dengar gitu, tolaklah. Nah, pulang-pulang motornya bannya pancut gitu ya. Itu contoh. Apa tuh bannya anginnya kurang gitu ya maksudnya tadi itu. Jadi itu contoh sederhana ya teman-teman, karena itu pernah aku alami seperti itu dalam kehidupan. Misalnya hari Minggu tunda aja lah dulu ibadah. Itu waktu saya masih di Kalimantan, tapi sekarang sudah bertobat gitu ya. Nah di situ waktu itu jadi dapat teguran langsung daripada Tuhan. Nah Tuhan tidak langsung kasih hari ini enggak usah, ambil aja nyawanya. Tidak, Tuhan kasih kita peringatan-peringatan. Itu karena Tuhan sayang kepada kita. Ya amin ya, Tuhan sayang kepada kita ya. Nah di situ juga kita bisa melihat respon yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya di ayat 28 tadi itu ya. Karena
Allah sendiri berjanji dia akan memberikan kita keselamatan. Jadi Allah itu sudah menyelamatkan kita Bapak Ibu. Jadi jangan kita mau disalib lagi. Seperti Yesus digantung di kayu salib ya. Tapi kita sudah menerima keselamatan itu. Bagaimana respon kita dengan keselamatan yang telah Tuhan berikan? Yaitu mari kita datang beribadah kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, dengan hormat, dengan takut, dengan teratur. Jadi semua firman yang disampaikan, semua peraturan yang disampaikan, kita harus yakin percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa, berdaulat atas hidup kita. Seperti yang di kitab Ibrani itu, di mana Musa sangat ketakutan dan gemetar. Nah itu menunjukkan Tuhan kita itu maha besar, maha dahsyat, maha kuasa. Sampai Musa aja yang pilihan Tuhan ini dia merasakan ketakutan dan gemetar, apalagi kita ya manusia biasa. Jadi di sini Tuhan menunjukkan sisinya dia yang itu maha besar dan berkuasa. Jadi apakah kita melihat Tuhan kita yang besar, kita bilang Tuhan besar, gampang lah gitu ya. Buat hari ini dosa, besok Tuhan ampuni, kan dia maha besar, maha kasih. Nah ingat teman-teman, ada efek dampak dari apa yang kita lakukan. Jadi Kristi mau mengajak teman-teman pada hari ini kita bersama-sama meresponi firman Tuhan atau meresponi janji Allah. Janji Allah yaitu janji keselamatan. Ya kan banyak ya janji berkat, ada janji kesehatan, janji kemakmuran, dan semua berkat-berkat Tuhan itu Tuhan sudah janjikan kepada kita. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita tidak menolak, kita tidak menyimpang kiri dan kanan, percayalah Tuhan akan memberkati kita. Dan Tuhan sudah memberikan janji keselamatan itu yang tidak tergoncangkan, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, taat, sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan, percayalah bahwa kita hidup di dalam keselamatan Tuhan. Karena Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Jadi respon kita adalah kita harus meresponi dengan perbuatan yang kita bisa lakukan. Ya, salah satunya hari ini Bapak Ibu datang ke ibadah jam siang ya. Ada yang 2 kali malah ya. Sungguh mulia. Jadi itu adalah contoh yang simple. Ya, contoh yang sederhana yang bisa kita lakukan di mana kita datang beribadah. Jadi mungkin teman-teman, ada teman saya nih yang belum beribadah. Mari ajak beribadah di HTBC pada jam 11 siang ya. Jadi teman-teman jangan khawatir lagi, jangan takut lagi, jangan bimbang lagi. Di mana sih kerajaan Allah? Di mana sih saya bisa selamat? Kita sudah selamat. Tapi bagaimana respon kita terhadap keselamatan yang Tuhan berikan itu? Yaitu kita rajin beribadah kepada Tuhan dengan takut dan hormat, dan juga mari kita jaga sikap kita, perilaku kita, disiplin rohani lah seperti itu. Ketika kita sudah mulai kiri kanan, mari kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Jangan menyimpang kiri dan kanan. Jadi dari kedua pembacaan kita pada hari ini, ada 2 poin yang bisa kita pelajari, bahwa kita harus percaya. Ya. Percaya apa? Di PL tadi, janji keselamatan yang Allah berikan. Lewat apa? Lewat diri Yesus sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Poin kedua kita lakukan adalah kita meresponi firman Tuhan dengan kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini, bahwa kita sama-sama belajar respon kita terhadap Allah. Jadi Bapak Ibu di sini bagaimana? Sudahkah meresponi janji Allah? Nah, jangan dijawab, jawab dalam hati masing-masing dan tanyakan kepada Tuhan ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini yang mengajarkan kami bahwa bagaimana kami harus meresponi janji Allah yang Engkau telah berikan kepada kami lewat diri-Mu sendiri. Ajarkan kami untuk taat, ajarkan kami untuk tunduk kepada peraturan dan firman Tuhan, karena kami yakin percaya Engkau-lah yang berkuasa dalam kehidupan kami, yang mengatur segala yang kami perlukan. Dan
kami juga mau belajar untuk menerapkan disiplin rohani kami, yaitu bagaimana kami harus rajin datang beribadah kepada Tuhan dengan teratur, dengan hormat, dengan takut. Dan juga kami percaya bahwa kami akan menerima kerajaan surga yang tak tergoncangkan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.